Halo, selamat pagi saudara-saudara. Salam. Apa kabar untuk kehidupan saudara di pagi yang diberkati Tuhan hari Sabat pagi hari ini? Lama kita tidak berjumpa, tetapi puji Tuhan, walaupun kita tidak berjumpa, tetapi kita masih tetap di dalam perlindungan yang Maha Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, pagi hari ini, bersama-sama ibadah kita akan kita dasarkan dengan kebenaran sabda Allah yang kita ambil dari kitab 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-10. Mari Bapak Ibu siapkan Alkitab Bapak Ibu. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan membacakan alamatnya. Bapak Ibu Saudara dan saya akan bersama-sama membaca ayat firman Tuhan ini. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Amin. Demikian, saudara kekasih Tuhan, jauh pembacaan firman Tuhan, yang disebut orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah, disimpan firman itu di dalam hatinya, dan dijadikan tuntunan dan pedoman kehidupan setiap waktu. Mari saudara, kita mengambil waktu teduh, kita tunduk kepala, kita masuk ke dalam doa. Mari saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur karena kami boleh memasuki bulan Mei 2020. Kami bersyukur karena hingga pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami kembali untuk menikmati hari baru, untuk menikmati berkat-berkat yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang terus menopang kami di dalam kami menghadapi masa-masa kehidupan kami. Terlebih di dalam kami menghadapi masa-masa darurat di negara kami tercinta, Indonesia. Pagi hari ini, hari Sabat yang Tuhan berkati. Kami bersama-sama segenap jemaat-Mu di GIT Cipayilus. Kami bersama-sama membangun ibadah raya. Tuhan, mari berkati ibadah kami. Kami masih menjalankan ibadah kami di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena Engkau berfirman kepada kami, jikalau 2-3 orang berkumpul dan menyebut nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan kami percaya Engkau sekarang hadir di tengah-tengah kami, setiap keluarga yang membangun ibadah raya. Mari Tuhan, berkatilah kiranya kami dengan kebenaran sabda-Mu, supaya kami memperoleh kekuatan iman yang daripada Tuhan, di dalam kami menghadapi hari-hari kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau yang berkuasa, Engkau yang memberkati kami, berkati hati kami, berkati ruangan rumah kami, supaya sukacita sorga dan berkat-berkat dari Allah Engkau curahkan atas kehidupan kami. Sepenuhnya waktu pemberitaan firman Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini, kita beri tema selalu belajar mengucap syukur. Selalu belajar mengucap syukur. Kekasih Tuhan, kebanyakan dari kita umumnya sering berpikir bahwa bersungut-sungut itu adalah hal yang biasa dan lumrah. Oleh karena hal tersebut, kita berpikir lumrah
dan manusiawi. Kadang-kadang kita dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan hal tersebut dalam hidup kita. Apalagi terkadang jika yang kita kerjakan tidak sesuai dengan hasil yang kita harapkan, akan timbul sungut-sungut dalam hidup kita. Atau apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi. Itu terkadang menjadi pemicu kita bersungut-sungut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan bacaan firman Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa bersungut-sungut itu berdosa. Bersungut-sungut adalah berdosa. Dan Tuhan menyelesaikan hal-hal tersebut dengan malaikat yang membawa kepada maut atau kematian. Kita bisa mengambil ayat-ayat dukungan atau ayat referensi dari kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Akibat bersungut-sungut, orang Israel melawan Allah dan hambanya. Banyak dari antara mereka yang mati, kecuali orang-orang yang tetap bertahan di dalam penderitaannya dan terus memandang kepada Tuhan. Saudaraku, dalam kitab Bilangan, ular tembaga sebagai simbol yang direncanakan oleh Allah, yaitu simbol gambar Tuhan Yesus yang disalib. Jadi pada waktu bangsa Israel digigit ular tedung, lalu memandang ular tembaga yang dipancangkan oleh Nabi Musa, maka mereka tidak mati. Dan simbol ular tedung itu adalah dosa yang kita perbuat, yang Tuhan Yesus salibkan di dalam dirinya sendiri. Saudara, hari ini kita diingatkan dan diajar kembali oleh Tuhan dalam kondisi kita di mana di sana sini banyak kesulitan dan kesusahan. Terlebih yang saat ini kita rasakan secara bersama-sama, secara global adalah dengan adanya pandemi COVID-19. Banyak karyawan yang dirumahkan atau di PHK, putus hubungan kerja. Mencari pekerjaan atau bekerja semakin sulit karena dengan adanya pembatasan gerak di tengah-tengah masyarakat yang adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terlebih di dalam kita menghadapi penyakit virus COVID-19 yang tidak kasat oleh mata kita, yang penyebarannya begitu cepat. Awal Desember itu di Wuhan, dan sekarang sudah mendunia. Artinya hampir seluruh dunia terinfeksi oleh virus ini. Saudara, kekhawatiran, ketakutan, duka, derita, dan lara, dan berbagai-bagai pikiran yang membuat kita semakin gamang di dalam menghadapi hari-hari kita ke depan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali untuk menapaki kehidupan ini dengan terus percaya kepada pemeliharaan Tuhan, agar kita tidak hidup jatuh ke dalam dosa
bersungut-sungut. Mari kita selalu belajar mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hal ini juga ditekankan di dalam kitab Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyinya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, Tuhan menghendaki kita, umatnya, selalu berharap dan mengucap syukur senantiasa di dalam semua situasi yang kita hadapi. Niscaya pada saat kita terus belajar mengucap syukur dalam segala hal atas keadaan kita, maka Allah yang adalah sumber rahmat akan memelihara kehidupan saudara hari lepas hari. Sehingga iman kita terus bertumbuh-tumbuh di dalam Dia. Terus memuliakan Allah seperti yang disampaikan oleh kitab Ibrani 13 ayat yang ke-15 yang bunyinya seperti ini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jemaat kekasih Tuhan, mari di dalam ibadah kita pagi hari ini, di dalam ibadah raya yang kita kerjakan di rumah kita masing-masing, kita belajar kembali untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan hidup kita. Baik di dalam kondisi-kondisi yang menyenangkan dan kondisi yang baik, maupun yang kita rasakan kondisi tidak menyenangkan ataupun tidak baik. Tuhan menghendaki supaya kita mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur adalah sebagai tanda bahwa kita menerima segala pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Yakinlah saudara, pada waktu saudara melakukan hal ini dalam hidup saudara, Allah yang akan berkarya untuk memelihara kehidupan saudara, akan mencukupkan setiap kebutuhan hidup saudara, bahkan memberikan kelimpahan rahmat atas kehidupan saudara, keluarga saudara, dan keluarga besar saudara. Pagi hari ini, mari kita kembali kepada firman Tuhan, supaya apapun yang kita hadapi, kita terus mengucap syukur. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memelihara kehidupan saudara dalam hari-hari ke depan, sehingga nyata bahwa saudara adalah anak-anak Allah yang memuliakan namanya. Tuhan memberkati. Mari saudara, kita mengambil waktu teduh, kita masuk ke dalam doa. Saya akan berdoa untuk Bapak, Ibu, dan saudara. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Sang Khalik langit dan bumi, Dikau Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Allah yang mengasihi kami dan bekerja nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena pagi hari ini dalam ibadah kami, Tuhan mengingatkan kami kembali supaya kami terus bersyukur dalam segala situasi hidup kami. Tuhan mengingatkan kami kembali
supaya kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, yaitu hidup mengucap syukur. Kami percaya bahwa dengan mengucap syukur, iman kami semakin ditambah-tambahkan kepada Tuhan. Sebagai tanda bukti bahwa kami berserah terhadap pemeliharaan Tuhan. Pada waktu sungut-sungut itu datang dalam kehidupan kami, itu pertanda kami tidak yakin dengan pemeliharaan Tuhan. Maka ampuni kami Tuhan, jikalau waktu dan hari yang kami lewati, kami sudah bersungut-sungut di hadapan Tuhan melawan Tuhan. Biarlah hari ini kami kembali kepada kebenaran sabda-Mu, terus mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Engkau sudah memelihara jemaat-Mu selama pandemi COVID-19 ini mulai terjadi di Indonesia. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan terus memelihara kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk setiap keluarga yang bergantung penuh kepada Tuhan. Setiap keluarga yang selalu hidup di dalam ucapan syukur. Tuhan, berkatilah hidup mereka sesuai dengan kasih setia Tuhan. Pagi hari ini kami juga mengingat untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, untuk orang-orang yang mengambil bagian pelayanan di gerejamu ini, di GITJ Paulus. Baik mereka yang mempertaruhkan tenaga mereka, pikiran mereka, yang memberikan harta mereka untuk memuliakan nama Tuhan, untuk pelayanan di gerejamu GITJ Paulus. Berkatilah mereka, berkatilah keluarga mereka, berkatilah pekerjaan mereka. Tuhan memberkati para donatur, Tuhan memberkati orang-orang yang membantu pelayanan di GITJ Paulus sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami doakan berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka. Biarlah damai sejahtera Tuhan boleh melingkupi kehidupan mereka yang membuat hidup mereka bersinar di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan. Hari-hari yang ada di depan kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah tangan Tuhan menuntun kami, sehingga kami terus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih. Saudara kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, melalui persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih saudara-saudara, karena saudara-saudara sudah ambil bagian di dalam pelayanan ibadah raya pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan selalu beserta saudara, memberkati hidup saudara, memberikan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Amin.